Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Dan tadi aku udah ngejanjiin untuk akan ajak main Kak Dewa mitos atau fakta. Langsung kita mulai ya Kak ya. Ini ada yang pertama nih. Bertubuh gemuk sulit untuk olahraga parkour. Mitos atau fakta? Mitos. Karena kita ada yang waktu itu beratnya 130 kalau nggak salah. Dan ikut parkour 4 atau 5 tahun turun jadi 100 sampai 90 kilo lah. Dari berapa? Sorry. Dari 130-an. 130 selama 1 tahun olahraga parkour. 3 atau 4 tahun lah dia ikut latihan. Dia rutin latihannya. Oke, jadi bisa nurunin berat badan juga kalau rutin ya Kak ya? Ya, rutin dan rajin lah. Nggak latihan di hari Minggu doang, tapi di hari biasa dia latihan juga. Oke, berarti mitos ya bertubuh gemuk ataupun berat berbobot lebih bisa ikut parkour. Oke, nah yang kedua, keseimbangan para penggiat parkour seperti kucing dapat melakukan refleks cepat. Mitos atau fakta? Ya, fakta. Kalau kita latihannya benar, latihannya fokus, terus repetisinya terus-terusan, banyak ulang-ulang latihan, sebenarnya paling dilatih tuh di parkour refleks. Refleks jatuh. Kita tahu cara jatuh yang bukan yang benar, tapi yang aman. Betul. Oke. Nah, bagi yang baru melakukan olahraga parkour, nggak bisa langsung mengikuti latihan parkour di lapangan. Mitos atau fakta? Mitos. Kita latihan pasti langsung di lapangan, nggak ada teori, nggak ada pembahasan dari kata-kata doang, tapi kita langsung ngelakuin di lapangan dengan dijagain sama teman-teman yang udah lama, dan kita kasih tahu gerakan yang benar-benar basic dan tidak berbahaya paling. Oke, jadi untuk pemula masih bisa ya untuk ngikutin olahraga karena emang nggak ada teorinya, langsung secara prakteknya dan juga tentu dengan olahraga gerakan yang paling basic dulu gitu ya kayak. Oke. Nah, pemula butuh waktu bertahun-tahun agar bisa melakukan climbing. Mitos atau fakta? Sebenarnya sih tergantung orangnya sih. Bisa dibilang mitos lah. Kalau dia rajin, dia latihan terus di luar hari Minggu, itu cepet sih. Kalau saya dulu sih bener-bener karena lagi nggak punya kegiatan kali ya, lulus kuliah belum kerja, latihan parkour itu seminggu bisa 4 kali lah, dan progresnya ya lumayan. Belum ada setahun saya udah bisa ngelakuin beberapa teknik yang agak susah di parkour. Oke, balik lagi intensitas, repetisi, dan juga movement-movementnya itu ya, kayak dia terus, karena kan pasti kan kalau misalkan olahraganya sering dan tubuh kita juga udah bisa kebentuk dan ngerti gitu teori atau gerakan-gerakan dari parkour itu ya kayak. Iya betul. Oke, nah para pegiat parkour harus memiliki badan yang lentur. Mitos atau fakta? Mitos sih kalau menurut saya. Soalnya ada beberapa temen yang emang badannya kaku, dan setelah ikutan parkour nggak jadi lentur banget sih, cuman dia tetap bisa ngikutin gerakannya lah, bahasa gitu. Oke, luwes lah. Nggak lebih seperti pesenam lah, nggak kayak pesenam yang bisa split, cuman dia tetap luwes ngelakuin gerakan parkour. Oke. Masih dari tadi belum ada yang fakta nih Kak. Ada ya? Kucing itu. Oh iya, ada ya kucingnya, betul. Oke. Nah, jarang perempuan mengikuti olahraga parkour, makanya parkour identik dengan olahraga laki-laki. Mitos atau fakta? Kalau dibilang jarang sih, jarang. Bisa dibilang fakta lah. Jadi bahasa perbandingan lah, kayak misalkan dari 20 cowok yang ikut, cewek 1 misalkan. Pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, kan kalau di parkour Jakarta ada member ya, ada kepengurusan. Kepengurusan itu ceweknya paling cuma 10, cowoknya ada banyak lah, 50-an atau 40-an sampai sekarang. Sekarang pun yang lagi latihan parkour jarang ceweknya. Cuman 1-2, itu pun nggak setiap minggu datang. Jadi mitos lah bisa dibilang, fakta lah bisa dibilang. Ya? Oke. Memang masih banyak diminati sama laki-laki gitu ya, karena kan lumayan bisa dibilang mungkin pandangannya, wah nih olahraga yang macho gitu ya. Karena cewek-cewek itu belum tahu aja parkour tuh seenak apa, bahasa gitu. Kalau udah tahu pasti senang bakal ikutan terus. Oke. Nah, berarti parkour sama dengan berlatih fokus. Mitos atau fakta? Ya, fakta, sangat fakta. Karena di parkour yang paling dilatih itu fokus. Kayaknya semua olahraga ngelatih fokus deh. Kalau kita nggak fokus ngelakuin suatu gerakan atau nggak suatu kayak main bola aja, kalau kita nggak fokus nggak akan susah buat ngegolin kan. Oke. Dan terakhir nih, melakukan latihan parkour harus di tempat yang ekstrim. Mitos atau fakta? Sangat mitos.
Kita latihan di tempat yang paling nyaman pun bisa. Di mana ya bahasanya ya? Kalau saya sih dulu sering, bukan ngajarin, sering ngasih tahu. Kalau kalian akan ada namanya gerakan rolling ya. Jadi rolling itulah. Kalau di sekolah juga diajarin, cuman di parkour ada caranya yang nggak berbahaya buat ke tulang punggung ya, tulang belakang lah sini. Kita ajarin, tapi kan itu agak susah rolling itu. Banyakan orang tuh susah ngelakuinnya. Kita bilang latihannya di kasur di rumah. Kan itu tempatnya tidak ekstrim sekali kan kasur kan. Nah, latihan terus di kasur, baru cobain di rumput misalkan, baru di lantai, baru di yang keras-keras gitu. Oke, Jadi, kenapa gini ya? apa tadi dok? Mitos ini? Mitos ya, karena kan olahraga parkour sebetulnya agak sering dilihatnya itu kan antara lompat ke rooftop gedung ke gedung lain ya kan Ya, kayak gitu betul. ya Kalau kan. di video rata-rata gitu, cuman kan kita latihannya nggak gitu bahasanya. Kita latihannya, orang tuh yang ngelakuin lompat dari gedung ke gedung itu dia latihannya udah belasan tahun kali atau udah tahunan, dan mentalnya udah kelatih, fokusnya udah kelatih, mentalnya kelatih. Dan kalau ngelakuin gitu pun ada aja failnya, cuman ya mungkin yang failnya nggak diliatin. Oke, ya memang kalau udah kayak gitu tuh levelnya udah beda lagi lah ya gitu, nggak mungkin pemula mas. Soalnya dia latihannya udah level atas lah bahasa ininya lah. Oke. Nah, mungkin kan juga masih ada masyarakat yang melihat olahraga parkour yang tadi mungkin kita bilang kalau itu olahraga yang ekstrim dan juga mungkin memiliki stigma yang negatif gitu. Dan juga dikaitkan pada perbuatan yang tidak terpuji. Waktu itu sempat deh kayaknya berita olahraga parkour waktu itu dari mana gitu. Dan itu sempat ditangkap atau ditegur sama petugas lah gitu. Nah, menurut kakak gimana kak? Sebenarnya itu di Jakarta kalau nggak salah, di Priuk. Iya. Saya tahu orangnya karena kan orangnya habis pas dia bukan ditangkap sih sebenarnya, dia ditegur terus dipanggil sama adalah ini petugas sama pemerintah. Terus habis itu dia diskusi sama saya, sharing. Kalau saya bilang sih sebenarnya gini, mungkin dari pandangan orang itu ekstrim atau nggak berbahaya, tapi dari teman-teman parkour itu suatu pencapaian, apa ya bahasanya, kayak dia bisa ngelewatin challenge buat dirinya dia sendiri. Tapi pandangan saya sendiri sih, jujur aja saya bilang itu juga suatu hal yang berbahaya kalau yang dia lakuin. Karena berbahaya bukan buat dirinya dia sendiri, tapi buat orang lain. Karena dia ngelakuinnya itu di apa ya? Waktu itu di flyover kalau nggak salah. Iya betul. Flyover karena banyak mobil lewat. Saya cuman nyampein ke teman-teman yang akan melakukan itu atau dia yang udah melakukan, saya bilang kalau kalian mau ngelakuin suatu hal, lihat sekitar dulu, kalau bisa nggak usah nyelakain orang lain. Terserah kalau kalian mau nyelakain diri sendiri, bukan mau nyelakain sih. Kalau kalian mau ngelakuin suatu hal, tapi kemungkinan besarnya tidak mencelakakan orang lain. Kalau banyak mobil gitu kan bukan dia doang yang kecelakaan, nanti orang lain kecelakaan. Saya bilang gitu doang sih. Pandangan saya tetap ekstrim tuh bukan yang dia lakukan, tapi tempatnya itu ekstrim kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau untuk stigma negatifnya itu sendiri mungkin tadi itu sudah sempat dialami oleh teman kakak sendiri. Yang tadi ya yang sempat viral itu bahkan ke teman kakak sendiri. Tapi kalau untuk kakak sendiri pernah nggak mendapat mungkin pengalaman atau mungkin pendapat-pendapat orang tentang stigma negatif dari olahraga parkour itu sendiri? Kalau saya sih kebetulan enggak ya. Kalau biasanya apa ya? Malah orang-orang jadi, bukan orang-orang, keluarga, teman-teman ya jadinya tahu saya tuh ya anak parkour, lebih dikenalnya dewa parkour lah. Jadi apa ya, kayak nggak ada paling stigma negatif, bukan stigma negatif sih, pandangan negatif tuh kalau kita latihan di tempat yang emang kita baru nih. Kan kadang-kadang dulu kalau saya suka keliling lah di Senayan, keliling spot apa. Nah di satu spot misalkan ada tempat yang emang harusnya nggak kita main di situ, security paling sih yang melihat kita tuh negatif, ngusir kayak minggir dulu mas, ini nggak boleh kayak gitu, saya gitu aja sih. Sisanya aman-aman aja kalau saya. Jadi kalau saya soalnya gini, kalau saya ngikutin suatu hal kayak ikut komunitas apapun, saya bisa ngejelasin ke orang lain kalau komunitas itu ya berguna buat saya, berguna juga buat orang lain. Karena gini, sebenarnya parkour itu tujuan utamanya bukan berguna buat diri sendiri juga, tapi berguna buat orang lain. Karena kalau nggak salah ini bahasanya moto atau apa ya, jadi adalah kalimat di parkour itu to be strong, to be useful. Jadi kita semakin kuat tapi kita semakin berguna juga, bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain. Hal simpelnya kalau di parkour Jakarta kita ngajarin dulu namanya disiplin sama lingkungan. Jadi misalkan kita habis latihan,
ada sampah sekecil apapun kita beresin, atau enggak kita nih punya sampah tapi kita nggak ngeliat ada tempat sampah, kita harus simpen sampah itu, buangnya ketika ada tempat sampah. Hal simpelnya seperti itu, berguna buat orang lain. Jadi apa ya, kan kalau orang buang sampah nih sebenarnya yang kena musibahnya bukan dia doang, tapi orang lain, orang sekitar, lingkungan sekitar. Bahasa simpelnya gitu lah. Oke, berarti untuk menghilangkan stigma negatif yang kakak lakukan plus yang dilakukan oleh Parkour Jakarta itu adalah untuk memberikan nilai kehidupan ya. Dari olahraga parkour itu ya tadi, kalau misalnya itu memberikan edukasi, kalau misalnya untuk olahraga yang dijalani di tempat flyover atau di tempat umum itu membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain gitu kan, dan juga mungkin diliatin sama banyak umum kan, kayak aduh itu olahraga yang misalnya makin menjadi dinilai yang lebih buruk lagi gitu. Akhirnya kakak lakukan, kakak dan juga Parkour Jakarta itu memberikan nilai-nilai kehidupan dari sisi positifnya gitu. Nah tapi untuk nilai yang dapat di kakak tanam gitu dari olahraga parkour sendiri secara keseluruhan itu seperti apa sih kak? Apa ya, nilai ya, nilai apa ya, kalau saya sih bahasanya gini, parkour itu dijadiin lifestyle buat beberapa orang, dan termasuk dulu saya sendiri pas dulu lagi rajin-rajinnya lah lifestyle, kayak misalkan yang tadi buang sampah nggak sembarangan, terus pola pikir buat ngelewatin satu masalah, terus disiplin semacam belajar nggak telat. Karena di Parkour Jakarta juga pas saya jadi pengurus dulu, pas awal jadi pengurus kita ada namanya, kalau dia datang telat dia bayar denda lah bahasanya, tapi dendanya pun itu uangnya buat kita lagi sebenarnya. Bayar denda, diajarin disiplin nggak telat, terus udah gitu ya jadinya kayak tidurnya jadi teratur dulu, nggak sekarang pas lagi rajin-rajin tidur teratur segala macam, bahasa gitulah. Jadi kayak nilai hidupnya banyak, jadi semacam gaya hidup malah ke teman-teman sekarang. Oke, nah untuk perkembangan olahraga parkour di Indonesia saat ini seperti apa Kak? Gimana ya, bisa dibilang bukan kemunduran sih, tapi lagi direm, karena ya berhubung ada pandemi dan kita latihan agak susah, karena kita bukan punya tempat yang khusus sendiri, kita punya sendiri tapi bareng sama pemerintah, jadi agak susah buat bukan agak susah berkembang. Peminatnya masih banyak, cuman kalau menurut saya peminatnya agak ngerem buat ikut latihan karena masih pandemi. Terus kalau buat skala besarnya, kebetulan kan saya ada di Parkour Indonesia juga, salah satu pengurus, dan parkour di Indonesia itu lagi diajakin kerjasama sebenarnya sama pemerintah, sama kayak Kementerian Pemuda dan Olahraga buat bikin event, terus sama beberapa produk buat bikin event dan apa ya, kayak semacam bukan turnamen sih, kayak challenge. Terus sama sebenarnya kita udah bukan gabung, tapi kita itu bekerja sama KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, di cabang olahraga senam, tapi kita subnya itu parkour. Cuman karena pandemi ini kemarin ke Olimpiade Tokyo pun akhirnya di cancel, di pending lah, parkour juga agak tersendat lah. Tadinya kita mau ngirim bukan ngirim perwakilan, tapi kita mau survei ke Tokyo buat ngelihat event di sana tuh gimana buat persiapan 4 tahun atau 8 tahun kemudian parkour dari Indonesia ikut Olimpiade. Karena sebenarnya parkour tuh udah ada di Olimpiade, di kejuaraan internasional udah ada. Cuman ya nggak yang kayak bola, kayak bulu tangkis yang inilah popularitasnya tinggi ya. Oke, berarti sudah banyak didukung oleh pemerintah dan juga pemerintah memberikan andil mendukung untuk olahraga parkour itu sendiri, walaupun sekarang tersendat dulu karena memang nggak cuman olahraga tapi banyak banget emang sektor itu tersendat gara-gara pandemi. Oke, terakhir Kak, saran untuk mungkin teman-teman atau smart viewers yang pengen ikut olahraga parkour atau yang memulai atau mau mencoba olahraga parkour seperti apa Kak? Silahkan. Kalau dari saya sih, yang sering saya lihat ya, karena saya kan juga megang sosial media Parkour Jakarta, walaupun cuma ngelihat doang, DM dari orang-orang lah, yang balesin ada teman-teman yang lain. Kebanyakan orang tuh malu sama niatnya kurang. Hilangin malunya sama niatnya diperbanyak, karena gak usah malu lah, kita mau ngelakuin suatu hal, kalau malu-malu kapan mau bisanya, bahasa gitu. Sama niatnya dibanyakin lah. Oke, niat, mau, dan berani ya untuk mulai. Nah, oke. Thank you Kak Dewa atas waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol soal olahraga parkour yang mungkin ternyata dilihatnya ekstrim, tapi
ternyata banyak memberikan manfaat dan juga nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you sekali lagi Kak, dan itulah Smart Viewers perbincangan saya bersama Kak Dewa, dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.